sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Baiklah, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Ibu ingin bertanya pada kalian semua, siapa nih yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Jadi biar kita tambah semangat untuk melakukan aktivitas belajar pada biasanya, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Ya, silahkan berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Sekarang Ibu ingin bertanya pada kalian semua, ada yang masih ingat pelajaran pada kemarin? Ya, iya, penampakan pada alam bumi kita. Terus apa lagi? Atmosfer bumi, iya pintar. Ya, siapa lagi? Satu orang lagi. Perubahan cuaca pada bumi. Iya, ternyata masih ingat ya. Nah, sekarang Ibu melanjutkan pembelajaran kemarinnya. Bagaimana kita hidup bertumbuh. Ya, sekarang. Nah, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apa yang terjadi jika kita tidak bernapas? Ya, organ tubuh kita akan mengalami kerusakan. Makanya kita harus bernapas dengan baik. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana organ pernapasan membantu kita bernapas? Ada yang tahu bagaimana? Ya, iya, paru-paru ya. Dijelaskan sedikit ya. Paru-paru membantu kita untuk bernapas dan menyediakan tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita merawat organ pernapasan kita? Yo, siapa yang tahu? Iya, rutin berolahraga, mengonsumsi makanan yang sehat, lagi banyak minum air putih, ya apa lagi? Rajin mencuci tangan, tidak merokok, menghindari paparan polusi. Ya, itulah cara kita untuk merawat kesehatan organ pernapasan kita. Ya, sudah tahu semua ya bagaimana? Sekarang Ibu akan masuk di materi inti ya. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenal organ pernapasan manusia. Di sini ada apa? Ada hidung, ada faring, terus selanjutnya ada tenggorokan dan cabang tenggorokan, ada paru-paru, ada diafragma. Nah, yang pertama yang Ibu akan bahas yaitu hidung ya, hidung. Di dalam hidung itu terdapat rambut-rambut halus ya. Yang gunanya untuk apa? Gunanya untuk menyaring kotoran yang dari luar. Jadi hidung merupakan pintu masuk dan pintu keluar udara yang sangat penting ya bagi sistem pernapasan kita. Kenapa? Karena tanpa hidung kita tidak bisa untuk bernapas dengan baik. Setelah hidung akan masuk ke faring. Jadi udara itu masuk dari hidung akan melanjutkan perjalanannya ke faring. Faring merupakan hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran di faring. Inilah udara bertemu dengan makanan dan minuman. Setelah faring, di sini ada dikatakan tenggorokan dan cabang tenggorokan. Nah, kemudian udara diteruskan ke tenggorokan dan melewati pipa saluran udara percabangan menjadi dua. Percabangan itulah yang disebut sebagai bronkus. Pada persimpangan tersebut terdapat sensor
batuk. Jika ada nasi Anda atau benda asing pada saluran pernapasan, maka benda itu akan didorong ke atas dengan cara batuk. Makanya ya, kita biasa batuk karena adanya tenggorokan dan cabang tenggorokan. Setelah itu ada yang dikatakan paru-paru. Nah, paru-paru yang kita hirup akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, tanpa paru-paru kita tidak mungkin bisa bernafas. Kenapa? Karena paru-paru mempunyai dua paru-paru, yaitu paru-paru bagian kanan dan kiri. Paru-paru terdiri atas satuan kecil yang dinamakan alveolus ya. Dan alveolus akan terjadi pertukaran antara oksigen yang kita hirup dan karbon dioksida. Setelah paru-paru, kita akan membahas diafragma. Diafragma itu apa? Diafragma adalah antara rongga dada dan rongga perut kita terdapat sekat pembatas berupa otot yang disebut diafragma ya. Nah, ketika menarik nafas, diafragma akan menekan di bagian bawah tubuh kita sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Jadi itu fungsinya diafragma. Terus ketika kita membuang nafas, maka diafragma akan melengkung dan menekan di bagian atas tubuh sehingga udara dalam paru-paru keluar. Ya, mengerti sampai di sini? Ya. Terus di sini ada mekanisme pernapasan pada manusia. Tahap 1 ada menarik nafas. 2, pertukaran oksigen dan karbon dioksida seperti yang dijelaskan tadi. Yang ketiga, membuang nafas. Jadi saat menarik nafas, otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang. Udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Kotoran akan disaring melewati hidung dan trakea dan bronkus. Terus yang ke tahap kedua, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan di dalam alveoli terdapat pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida yang terdapat dari luar tubuh dan gas karbon dioksida yang terdapat dari dalam. Terus tahap ketiga, membuang nafas. Setelah terjadi pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli, nafas akan dihembuskan antara otot diafragma dan relaksasi. Paru-paru mengempis dan gas karbon dioksida dikeluarkan melalui mulut atau hidung ya. Sampai di sini paham? Iya, baik. Nah, setelah kita mempelajari mekanisme pernapasan pada manusia, selanjutnya kita akan mempelajari gangguan pernapasan pada manusia. Nah, apa saja? Ada flu atau influenza. Lagi ada asma, bronkitis, tuberkulosis atau yang sering disebut TBC. Jadi yang pertama itu flu. Flu itu apa? Flu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, dapat menular, entah dari penularan bisa melalui kontak langsung atau melalui cairan yang keluar dari penderita saat batuk atau bersin. Itu ya, bisa. Nah, flu itu bisa menular. Terus yang kedua itu ada asma. Asma merupakan akibat dari penyempitan saluran nafas. Makanya sesak nafas menjadi tanda awal dari penyakit ini. Itu ya, kalau kita seumpama asma yaitu penyempitan saluran nafas.
Terus yang ketiga itu ada bronkitis. Bronkitis pada peradangan yang terjadi pada bronkus atau saluran udara dan dari paru-paru ke paru-paru. Pada umumnya bronkitis dicirikan dengan batuk berdahak dan kadang dahaknya bisa berubah warna. Ya, terus yang terakhir itu ada tuberkulosis atau yang sering dikatakan dengan TBC. Tuberkulosis atau yang biasa disebut dengan TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Ya, bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ya, bakteri ini tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar, getah bening, saraf, sistem saraf pusat, dan ginjal. Jadi bakteri menyebar dari udara melalui percikan dahak atau cairan dari saluran pernapasan penderita. Itulah. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik dan tertib. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.